timbulnya permasalahan banyak karena penyusunan dokumen perencanaan tidak memenuhi kualifikasi atau kualitas yang diharapkan. Bagaimana bisa menghitung anggaran dengan relatif pasti? Ya kan kebutuhan anggaran kalau yaitu yang direncanakan lokasi saja tidak valid. Nah, kalau kita bicara status tanah, tentu terkait dengan nanti apa hak yang ada di atasnya, siapa penguasa yang memiliki atau menguasai. Ada lapangan tembak yang memang tidak ada berdiri bangunannya, karena tapi fungsinya ada. menjalankan di situ. Bisa nyasar-nyasar itu peluru nanti. Assalamualaikum bro, Ensis. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi di Jaya Podcast @Jaya Cafe. Narasumber kita kali ini yaitu Kepala Bidang Pengadaan Tanah Kanwil BPN Prop DKI. Siapa beliau? Bapak Teddy Kuspriyadi, Esit MSC. Kita sapa beliau. Selamat sore Bang Teddy. Selamat sore Bang Jaya. Ini kita suasana di DKI. Salam sehat Bang Jaya. Salam sehat. Bang Teddy, terima kasih atas kehadiran di tengah-tengah kesibukan Bang Teddy ya, ngurusin pengadaan tanah. Kalau saya lihat banyak sekali ruasnya itu. Nah, tapi mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Ini Bang Teddy kita akan bincang-bincang ringan, tentu ya isu-isu pertanahan di luar ya, khususnya pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan dokumen umum. Nah, ini saya pikir sangat bagus sekali ya bincang-bincang ini. Diharapkan masyarakat teredukasi yaitu dengan sosialisasi lewat media ini. Nah, masuk pada bincang-bincang kita atau pertanyaan, Bang, pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebelum lahirnya Undang-Undang 2 2012 terkesan agak tersendat lah itu. Tapi dengan lahirnya Undang-Undang 2 2012 ini itu sudah mulai beda. Nah, tetapi juga masih belum yang diharapkan. Artinya begini, Undang-Undang 2-nya sudah bagus kelihatannya itu, tetapi di dalam implementasi atau pelaksananya masih ada hal-hal yang, nah ini apakah ini sumber dayanya atau Undang-Undang 2-nya atau regulasi yang perlu direvisi. Nah, apa kira-kira kendala dan hambatannya, Bang? Silakan, Bang. Baik, Bang Jaya. Memang kalau kita melihat Undang-Undang 2 2012 sejak 2012 ya, dan efektifnya sebenarnya berlaku 2015, Bang Jaya. Oh iya, 3 tahun ya mungkin. Ya, karena penyesuaian dulu. Penyesuaian. Oh iya, jadi ada 2015 sambung menyambung penlok ya, mungkin di situ juga bikin masalah tuh. Ya. Nah, pada dasarnya memang ini pemahaman saya ya, mungkin terkait dengan permasalahan umum yang ada ini. Kan kita tahu bahwa di Undang-Undang 2 2012 itu ada 4 tahapan. Ya. Nah, di Undang-Undang 2 disebutkan 4 tahapan itu mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Nah, kalau kita melihat berkaca dari tahapan-tahapan yang ada, kata kuncinya adalah di awal, penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah. Perencanaan ini ya? Ya. Jadi pada tahapan perencanaan itu kan yang dihasilkan sebenarnya adalah outputnya dokumen perencanaan pengadaan tanahnya. Ya. Nah, banyak instansi pemerintah yang membutuhkan tanah itu mengasumsikan dokumen perencanaan itu teknisnya. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan adalah bagaimana perencanaan pengadaan tanah itu di dalam dokumennya memuat beberapa hal-hal pokok penting yang nanti akan berkaitan dengan tahapan berikutnya, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Nah, di sini perlu, kata kuncinya, penyusunan dokumen perencanaan itu disusun dengan baik, karena akan mendorong atau membantu mempercepat tahapan berikutnya. Di tahapan persiapan umpamanya, ketika kita bicara dokumen perencanaannya tidak spesifik menentukan di mana lokasi. Ya. Nah, tentu permasalahan ke depan ini penlok itu kan bicara lokasi. Padahal dokumen bagusnya sebuah perencanaan katanya berapa persen loh? Bisa 50%. Udah di atas 50% kelancaran di dalam situ. Pelaksanaannya ya. Secara umum
yang menjadi problematikanya itu dokumen perencanaan yang tidak memenuhi kualifikasi. Kan ada muatan-muatan yang harus dipenuhi dalam penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah itu. Untuk seterusnya bisa ditindaklanjuti. Memangnya yang membuat dokumen perencanaan ini kan memang instansi yang memerlukan tanah. Instansi mana aja yang keterlibatan? Ada nggak keterlibatan instansi teknis atau apa dalam rangka tadi kan untuk menyempurnakan untuk baiknya sebuah perencanaan? Nah, kita tahu bahwa di dalam penyusunan dokumen perencanaan itu ada beberapa item-item yang harus dipenuhi di dalam dokumen perencanaan. Nah, dalam penyusunan rencana dokumen pengadaan tanah ini perlu dilakukan studi kelayakan dulu. Nah, apa yang dilakukan dalam studi kelayakan itu? Yang dilakukan mencakup survei sosial ekonomi, kelayakan lokasi, analisis mengenai manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat, serta perkiraan nilai tanah. Dan tentu saja dampak lingkungan, dampak sosial yang timbul akibat dari pengadaan tanah tersebut, plus studi-studi lain yang dibutuhkan. Nah, studi kelayakan di dalam DPPT ini tentu akan menghasilkan dokumen perencanaan yang utuh, yang muatannya mulai dari maksud dan tujuan rencana pembangunan, kesesuaian dengan tata ruangnya, dan prioritas pembangunan nasional yang kedua. Yang ketiga tuh letak tanah. Nah, tadi kita bicara letak tanah, spesifik yang mana sih objeknya. Itu bisa dengan hasil kajian tadi. Terus luas tanah yang dibutuhkan. Tentu dalam proyek itu berapa sih luas tanah yang dibutuhkan. Jangan nanti di dalam lokasinya satu desa, ternyata dia butuh 2 desa atau 2 kelurahan kalau kita bicara DKI. Nah, tidak di parsial dibuat. Artinya secara keseluruhan utuh kajiannya. Berikut itu gambaran umum status tanah. Nah, ini penting. Kalau kita bicara gambaran umum status tanah, kalau kita bicara status tanah, tentu terkait dengan nanti apa hak yang ada di atasnya, siapa penguasa yang memiliki atau menguasai. Nah, itu penting. Terus perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanahnya sendiri. Kan tadi kita harus nyusun dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasilnya. Dan berikutnya setelah perencanaan perkiraan pembangunan, tentu perencanaan pengadaan tanah, perencanaan pembangunannya sendiri. Berikutnya baru kita bicara perkiraan nilai tanah dan rencana penganggaran. Nah, 9 item ini harus ada di dalam dokumen perencanaan pengadaan tanah. Tetapi selama ini yang ketika bicara dokumen perencanaan pengadaan tanah, hal-hal yang sifatnya lebih spesifik, tadi kita bicara lokasi yang mana ini Pak, begini Bang Jaya, ini kadang penlok udah ditetapkan nih, ternyata secara teknis ini harus berubah lokasinya, bukan karena faktor sudah dikaji sebelumnya, harusnya kan tidak visible atau tidak di lokasi tersebut dibangun. Nah, kajian tadilah yang penting. Jadi kata kuncinya dokumen perencanaan pengadaan. Timbulnya permasalahan banyak karena penyusunan dokumen perencanaan tidak memenuhi kualifikasi atau kualitas yang diharapkan. Itu. Gitu. Saya pikir betul, kalau perencanaannya tidak bagus, itu akan merepotkan di tahap persiapan. Kenapa demikian? Di persiapan kalau tidak salah ada 3 kegiatan pemberitahuan ya akan diadakan ini, kemudian juga pengumpulan data awal, baru konsultasi publik. Nah, kalau lokasinya belum jelas, jangan-jangan yang kita sosialisasikan objeknya juga salah. Nah, saya pernah mendengar ya ada di mana ya, di Bali tuh pembangunan waduk Sidan. Itu saya dengar dokumen perencanaan 45 hektar. Mereka juga yang memasang tanda batas patok-patok 45 hektar menurut dokumen perencanaan. Ternyata setelah diukur 90 hektar, 100%. Kayak seperti ini kan jadi demikian repotnya, ya kan? Bagi tahapan-tahapan berikutnya, termasuk pelaksanaan pengadaan tanahnya di tahap itu. Nah, sesuai tadi Bang Jaya tadi sampaikan bahwa instansi mana saja yang menyusun dokumen perencanaan dan instansi mana yang dibutuhkan. Nah, kembali lagi bahwa ketika penyusunan dokumen perencanaan itu tidak mungkin hanya instansi teknis terkait yang membutuhkan tanah. Pasti dibutuhkan dukungan-dukungan lain dari instansi terkait. Kalau kita bicara umpamanya status tanah nanti, ke siapa lagi kalau tidak ke BPN. Terus ke soal estimasi nilai ganti kerugian atau nilai tanah tadi, tentu kita butuhkan jasa. Apakah itu jasa penilai publik yang memang kita jadi mitra dalam pengadaan tanah ataupun jasa penilai pertanahan sendiri. Kalau kita bicara di instansi yang membutuhkan tanah, tentu mereka sudah mempunyai rule ya atau aturan yang bagaimana penyusunan dokumen perencanaan. Kalau kita lihat di
Kementerian Pekerjaan Umum udah cukup lumayan bagus ya. Walaupun secara substansi masih ada hal-hal yang kurang. Contoh yang sederhana tadi, ternyata teknisnya bicara bahwa dia berada di posisi A. Karena ada kebutuhan hal lain, dia harus digeser. Ya. Nah, pergeseran ini yang kadang menjadi permasalahan kita. Sementara kan kita udah konsultasi publik nih tadi ceritanya. Mengulang kembali di awal kan tidak bisa serta-merta penlock yang lama langsung mengakomodir hal seperti itu. Karena kemungkinan pergeseran di konsultasi publik itu ya disetujui atau tidak. Padahal ini perjalanan sudah cukup panjang. Di situ yang banyak terjadi permasalahan dan akan menjadi ketika keberatan dari pihak yang berat dan itu tidak dari proses dari awal. Itu di Pengadilan Tata Usaha Negara beberapa penlock yang telah diterbitkan itu akhirnya itu jadi tidak tidak kuat ya, akhirnya bisa dibatalkan. Nah, jadi ini saya pikir Bang Teddy benar sekali itu. Karena seperti misalnya penyusunan dokumen perencanaan. Bagaimana bisa menghitung anggaran dengan relatif pasti? Ya kan kebutuhan anggaran kalau atau yang direncanakan lokasi saja tidak valid. Nah, karena lokasi tidak valid berpengaruh pada apa saja yang ada di izin lokasi itu. Penlock itu, penetapan lokasi itu seperti status nilai tanah yang tadi nih tiba-tiba di situ tidak terlihat adanya semacam kuburan apalah gitu yang sulit di dalam ini kan itu kan kalau dari awal mungkin bisa disiasati jangan nabrak sana lah agak geser-geser kan mulus di konsultasi itu akan menjadi hambatan hal-hal yang non teknis seperti itu kan. Case by case akan banyak seperti itu Bang Jaya. Karena memang tadi tidak komprehensifnya dokumen perencanaan pengadaan tanah ini. Ternyata surrounding atau sekitar lokasi itu tuh masih banyak hal-hal yang belum tersosialisasikan dan masyarakat itu belum dapat secara detail gambaran. Salah satu pihak yang berhak adalah mendapatkan informasi tentang pembangunan dan tentu saja mendapatkan informasi tentang rencana pengadaan tanahnya itu sendiri. Nih, Bang Teddy. Ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi saya lebih tertarik ini nih, ngupas dokumen perencanaan. Karena saya pikir tadi itu lebih dari 50% ketika dokumen perencanaan bagus, itu pelaksanaan implementasinya akan lebih mudah dan bagus. Ini maksudnya gini, lalu ini kan berarti kendala. Terus apa nih solusinya agar dokumen perencanaan ini mendapatkan dokumen perencanaan yang bagus lah. Dari tadi relativitasnya kan ini kan belum pasti ya. Ini contoh misalnya, bagaimana ini instansi pengelolaan tanah itu mendapatkan peta lokasi. Ini penting, yaitu peta yang dihasilkan dari apa gitu kan. Nah jadi kira-kira kemudian data-data tanah itu, ini jadi gambaran umum. Sejauh mana nih keterlibatan instansi teknis atau maksudnya di dalam regulasinya? Ini yaitu dari sejauh mana. Jadi kalau keterlibatan instansi teknis yang punya data-data itu, termasuk data penduduk, data tanah dan macam-macam, yang tadi dibilang ada beberapa unsur yang harus valid gitu kan. Gimana itu regulasinya? Apakah bisa mungkin atau tergabung di mana? Ini kan instansi yang memerlukan tanah juga kalau kepentingan umum kan warnanya kan warna merah juga kan gitu kan. Jadi mungkin tidak salah lah kalau ada regulasi yang memberikan istilahnya akses ke instansi-instansi teknis lainnya yang sifatnya dia pemegang data itu. Gimana Bang? Nah, ini Bang Jaya selama ini dalam penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah, instansi yang membutuhkan tanah itu memang harus proaktif untuk mengejar ke instansi-instansi teknis terkait mencari data itu mencari data. Nah, kita di Kementerian Kementerian Agraria yang dalam hal ini kita berada di bawah Kementerian Agraria BPR telah mencoba menyusun tentang penyusunan dokumen petunjuk teknis penyusunan dokumen perencanaan tanah. Yang mana penyusunan ini akan dibuatkan dalam bentuk peraturan menteri. Cuma yang memang saat ini lagi berproses, artinya pekerjaannya udah ada sebenarnya. Cuma nih mungkin karena kebutuhan memang setelah kita mengalami, kalau kita tadi bicara tahapan-tahapan itu kan udah ada masing-masing yang mempunyai otoritas nih. Kalau tahap perencanaan itu instansi, jadi seakan-akan kita lepas di sini. Padahal sebenarnya kita tidak akan bisa lepas karena kebutuhan data itu kan
ada pada saat pelaksanaan pengadaan tanah. Dokumen tidak komplit, kita mau tidak bisa mengerjakan. Nah, di sini kita bicara tentang bagaimana akses untuk ke instansi teknis terkait. Nah, ini kita udah menyusun dalam rancangan peraturan. Kita nanti bicaranya mungkin setelah peraturannya ada ya. Tapi di dalam rancangan itu akan mengatur bagaimana bahwa setiap data-data yang dibutuhkan dalam dokumen perencanaan itu memiliki jalur hubungan ke instansi terkait. Contoh di pengadaan tanah ini kita akan bicara tentang status tanah. Nah, instansi kita udah ada namanya nanti Bang Jaya tuh Sistem Informasi Perencanaan Pengadaan Tanah. Nah, di sistem informasi ini para operator yang ditunjuk di instansi yang teknis yang memiliki pengadaan tanah akan mempunyai account sendiri. Ini konsepnya ke depan ya. Tapi sebenarnya sudah mulai disusun. Nah, dari account yang diperoleh itu, dia akan mendapatkan akses ke beberapa pihak. Contoh yang sederhana di kita ini, contoh umpamanya status tanah tadi. Kalau orang luar Bang Jaya ini untuk mendapatkan peta pendaftaran itu tidak mudah ya. Artinya ada birokrasi yang harus dilalui. Nah, dengan penyusunan dokumen perencanaan ini analisanya kan bisa. Kenapa? Keterlibatan BPN itu di awal perencanaan ini, walaupun penanggung jawab atau di dalam Undang-Undang 2 jelas bahwa instansi membutuhkan tanah, tetapi dari awal kita udah mulai digagas untuk memberikan supporting dalam penyusunan dokumen perencanaan. Begitu juga nanti umpamanya instansi Kementerian Pertanian terkait dengan ganti rugi tanam tumbuh. Nah, mereka juga harus sudah bisa mendapatkan akses paling tidak standar penggantian untuk tanam tumbuhnya seperti apa. Nah, bangunan juga begitu, pekerjaan umum, karena udah tiap tahun mengeluarkan standar bangunan, standar biaya bangunan. Nah, hal seperti ini sebenarnya ketika kita udah tahu fix, Bang Jaya, kalau kita mau nyusun dokumen perencanaan kan diawali dari prasurvei ya. Yeah. Prasurvei itu udah menentukan bahwa sebenarnya teknisnya memenuhi syarat atau tidak, visibility study tadi. Nah, ketika visibility study-nya udah benar dilaksanakan, harusnya kita udah dapat fixed position walaupun masih relatif, tapi udah tahu bahwa trase, umpama kalau tahu jalan, trasenya udah memang arah sana. Karena di sipil sendiri ya, pemahaman saya, ya mulai dari prasurvei, baru dilakukan survei, dan baru disusun dokumen perencanaan pengadaan tanahnya. Jadi, kalau perubahan trase itu sebenarnya harusnya tidak signifikan berubah, tapi masih dalam koridor yang ada dalam survei. Sehingga nanti ketika membutuhkan data-data terkait, kita akan support juga Kementerian ATR BPN, dan ini akan kita tuangkan dalam peraturan menteri ya. Jadi walaupun secara undang-undang itu bicaranya bahwa penanggung jawabnya adalah instansi yang merupakan tanah, tetapi supportingnya dari berbagai instansi teknis terkait, gitu Bang Jaya. Saya pikir bagus saja itu, karena ini kan instansi yang merupakan tanah itu kan dalam rangka pembangunan kepentingan umum. Kita tahu kepentingan umum itu kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat. Jadi tidak ada institusi yang lebih kuat daripada kepentingan tiga hal tadi ini. Nah, ini kemudian ini satu hal nih ya, betul Bang Teddy, oke lah, itu harus bisa mengakses kemanapun data teknis dalam rangka dokumen pertanahan, dokumen perencanaan, karena ini dibutuhkan. Jadi itu satu keniscayaan kalau menurut saya. Kemudian juga ada di undang-undang ini ada yang sedikit bikin masalah di lapangan. Contoh tadi yang disebutkan bahwa ketika pengadaan tanah ini melintas pada aset. Nah, itu kan di dalam undang-undang kalau nggak salah pasal 45 ya, itu aset pemerintah pusat, Pemprov, dan seterusnya ada di sana itu tidak diganti rugi, kecuali, nah ini kan kecuali berdiri bangunan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik lah, pemerintahan. Ini menurut saya terlalu sedikit. Nah, ketika menghadapi ya tadi TUSI, nah, kementerian atau apa tadi disinggung, pembibitan, dinas pertanian, ini tidak ada bangunannya, tapi ini dibutuhkan bagian dari. Kemudian itu lapangan tembak. Nah, ini harusnya segera saja, kan ini yang kadang-kadang bikin menghambat debatable jadi. Padahal ini kan sudah jelas itu. Tetapi memang pembibitan seolah-olah tanah kosong. Nah, undang-undangnya ngomongnya berdiri bangunan, ini terlalu itu perlu ada ya perpres atau apa ini. Nah, di situ yang kadang-kadang malah yang jadi bikin lambat tuh antar instansi sebenarnya. Kadang-kadang gitu kan. Per orang. Nah, itu barangkali Bang Deddy selaku kepala bidang bisalah kasih masukan sebagai
regulasi. Kemudian ketika regulasi udah benar, kepatuhan yang paling penting. Kepatuhan seluruh stakeholder atau apapun yang terlibat, ini lagi-lagi kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat. Ini harus dikawal. Ya. Kan gitu, Bang. Ya. Jadi memang kita bicara tanah instansi ya, sepanjang di dalam pasal 45 itu memang berdiri bangunan, Bang Jaya. Nah, memang agak terlalu sempit. Ya, dan jadi kadang beberapa kali kita juga minta akhirnya ini beberapa teman-teman pelaksana pengadaan tanah minta pendampingan dari APH terkait atau legal opinionnya. Tetapi tentu ini sebenarnya tidak solutif ya, artinya tidak solutif yang komprehensif. Harusnya memang ada pegangan bagi setiap pelaksana nanti bahwa ini bisa diganti atau bagaimana. Nah, memang kebutuhan kita dalam ini memberikan kepastian nih. Nah, kepastian seperti apa? Kalau digunakan, tentu harus ada tanah penggantinya sesuai nanti menjalankan fungsinya kembali. Kalau lapangan tembak ya dengan luasan sekian ya memang tidak ada tanaman di situ, tidak ada bangunan di atas itu. Nah, memang ini perlu disampaikan. Saya rasa nanti kita butuh edaran yang lebih memperkuat kita dalam pelaksanaannya nanti, Bang Jaya. Gitu. Oke. Ya, Bang Teddy, artinya tadi yang dijelaskan Bang Teddy betul juga. Jadi bahwa di dalam pasal 45 apa 46 ya, nanti Bang Teddy nih yang lebih paham ini. Di sana yang terkait objek pengadaan tanah, aset itu dimiliki oleh plat merah lah, instansi pemerintah. Nah di sana ini yang menjadi kadang-kadang menjadi debatable itu, di pasalnya ngomongnya itu tidak diganti rugi kecuali berdiri bangunan. Oh, iya. Dalam rangka penyelenggaraan apa itu? Pemerintahan lah kira-kira, mungkin ada kantor kecamatan atau apa pelayanan publik seperti itu. Nah ketika dilewati itu asetnya semacam dinas pertanian yang butuh areal untuk pembibitan, lah kan bukan berdiri bangunan. Kemudian juga institusi pertahanan, keamanan, tentara lah, lapangan tembak, atau kepolisian lah, apapun lah gitu. Ya kan itu juga tidak berdiri bangunan. Ini yang menjadi pelaksana pengadaan tanah di lapangan ini yang menjadi butuh debatable, dan bahkan terkadang ini yang menjadi penyelesaiannya di akhir proses itu kan itu. Nah itu mungkin adalah harapan Bang Teddy ini secara regulasi atau gimana. Bang Teddy kan kabitnya ya. Nah tentu keluhan-keluhan dari lapangan kan tertampung, ya harus diteruskan itu. Nah, sehingga menjadi ada kejelasan. Gimana kira-kira Bang Teddy terhadap masalah ini? Baik, Bang Jaya. Tadi saya bilang pasal 45 ya? Iya. Pasal 4. Kayaknya 46 ya? 46. 46 ya. Oh, iya. Kalau nggak salah ya, pasal 46 itu ayat 1-nya mengenai pelepasan objek pengadaan tanah. Sebagaimana ini maksud pasal 45. Jadi pasal 45-nya mengenai objeknya ya. Objeknya. Kalau yang dikaitkan dengan instansi, nah di huruf A-nya kalau nggak salah objek pengadaan tanah yang telah berdiri bangunan. Kata kuncinya berdiri bangunan di situ ya. Itu kan artinya keputusan diganti atau tidak gitu kan? Kira-kira begitu ya? Iya. Bangunan yang dipergunakan secara aktif untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan. Nah, memang di sini agak dilematisnya ketika kita bicara ada lapangan tembak yang memang tidak ada berdiri bangunannya, karena tapi fungsinya ada. Menjalankan di situ. Bisa nyasar-nyasar itu peluru nanti. Iya. Jadi tentara kan memang butuh space yang luas dan tidak ditutup oleh bangunan yang menjadi harus ada bangunan itu, karena pada dasarnya ya untuk lapangan tembak, untuk latihan tempur memang pada dasarnya tidak ada bangunan, tapi fungsinya harus ada. Nah, memang kita memang agak dilematis ketika ini ada satu lagi nih ambigu juga, Bang. Itu lapangan tembak memang benar-benar kosong ya. Tapi fungsinya ada runway. Nah, hati-hati juga ini kan bukan bangunan berdiri bangunan, tapi itu sangat dibutuhkan. Nah, ini harus ada kejelasan juga nih artinya kan. Kalau contoh runway mungkin ada fisik, Bang Jaya ya. Artinya fisik aspal runway itu bisa bagian dari bangunan. Iya, betul. Hanya saja memang itu yang di pasal 46-nya terlalu sempit kalau menurut saya. Ini runway kan bahwa penerjemahan kita bahwa itu ada pembangunan karena ada runway, ada jalan. Lapangan tembak juga ada pembangunan, kan sasarannya juga dibangun sekecil apapun, kan yang dibutuhkan itu nih
ruang terbukanya ini bagian dari TUSI nih, ya kan? Artinya ya butuh pengembangan nih pasal ini. Apakah Pepresnya atau memang undang-undang ini mungkin disempurnakan lagi ini pasal itu. Bisa jadi bahan diskusi berikutnya di kita. Karena bagaimanapun secara struktur ini bidang pengadaan tanah itu kan menjalankan aturan ya Bang Jaya. Jadi kalau kita selalu biasanya konsultasi ke kementerian kalau hal-hal seperti ini. Dan selalu jawaban yang kita terima bahwa ya kembali ke undang-undang normatif Bang Jaya. Jadi kalau kita bicara nanti kita membuat kebijakan nanti di luar jalur kita nih. Itulah makanya kita mencoba nanti membawa ini ke kementerian menjadi mungkin jadi masukan bagaimana mengartikulasikan bahwa ini nih lebih ke fungsinya, tidak hanya karena fisik bangunannya. Tapi ini kita kembali lagi bahwa segala sesuatunya harus sesuai koridor yang ada, yaitu undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, Bang Jaya. Gitu. Ya, saya kira waktu juga nih, Bang Teddy nih masih banyak nih yang harus kita bicarakan mengenai nilai, nah harga, ganti rugi atau ganti untung. Nah, ini perlu sekali nih. Tapi waktu nanti mudah-mudahan Bang Teddy bersedia nih undang lagi sebagai narasumber berikutnya. Masih banyak nih. Ini kan baru tataran pelaksanaan pengadaan tanah ini. Baru awalnya saja ini kan. Belum lagi nanti ganti rugi macam-macam kan. Belum penyerahan hasil lagi gitu kan. Baik Bang Teddy, ini namun sebelum kita akhiri bahwa barangkali ada harapan-harapan dari seorang kepala bidang. Nah, ini kan kalau kepala bidang ini urusan pendaftaran pengadaan tanah seprovinsi DKI kan itu pembinaannya. Nah, silakan Bang, harapan-harapan buat masyarakat dan jajaran. Ya, terima kasih Bang Jaya. Ini kesempatan yang baik sekali bagi saya selaku Kepala Bidang Pengadaan Tanah Kanwil BPN DKI. Tentu kita berharap bahwa pelaksanaan pengadaan tanah ini bisa dituntaskan untuk memberikan kemakmuran bagi masyarakat melalui kepentingan umum yang kita bangun, infrastruktur yang kita bangun, itu bisa menghasilkan infrastruktur yang tidak menimbulkan masalah atau pengadaan tanah yang tidak menimbulkan masalah di belakang hari. Caranya tentu apa? Bahwa pengadaan tanah ini harus kita jalankan sesuai dengan aturan yang ada, dan kalaupun ada hal-hal yang sifatnya perlu didiskusikan untuk mengambil kebijakan, tentu kita kembalikan ke level kebijakan. Artinya harapan kita selaku kepala bidang pengadaan tanah, pelaksana pengadaan tanah sekarang tuh di DKI rata-rata itu memang pelaksana pengadaan tanahnya kewenangannya didelegasikan ke kantor pertanahan karena sumber daya manusia dan dalam rangka mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi Bang Jaya. Jadi memang kita harapkan pelaksanaan ini betul-betul mengacu ke undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang ada sehingga tidak menimbulkan permasalahan di belakang hari. Clear and clean. Kita tidak ingin ada masalah di belakang hari, padahal ini demi kepentingan bangsa dan negara yang lebih tinggi, dan jangan sampai nanti efek pribadi. Nah, itu kita berharap gitu, Bang Jaya. Baik, terima kasih Bang Teddy. Demikian Bro and Sis, bincang-bincang ringan kita dengan Kepala Bidang Pengadaan Tanah BPN Provinsi DKI, Bang Teddy. Dan Bro and Sis, jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.